Salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali. Kiranya hari ini berkat Tuhan melimpah di hidup kita. Dan kita renungkan firman Tuhan di Matius 12 ayat 1-27. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang memetiknya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah?" Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihkanlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikut Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Sungguh genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya. Ia di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan pada nyalanya lah bangsa-bangsa akan berharap." Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan.
orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang pecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Orang Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak ada, dan di dunia yang akan datang pun tidak ada. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula lah buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita juga akan baca di Kejadian pasal yang ke-22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesok harinya pergi pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang kelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham berfirman, "Kayu untuk korban bakaran itu dan melakukannya ke atas bahu Ishak." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakar itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti binatang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Betseba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga, Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaranya, Us anak sulung dan Bus adiknya, dan Kamuel ayah Aram, juga Keset, Hajo, Pildas, Jilab, dan Betuel dan Beruel menyerahkannya Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maka. Kita juga akan baca di Bilangan 24
Di Bilangan 14 ayat 24 sampai 45. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb dan Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaanmu sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku tahu yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena itulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Setelah Musa menyampaikan perkataan itu kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesok harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek, orang Kanan, dan
orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang yang mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Kita akan membaca di 1 Tawarik pasal 29. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan anakku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syeham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan kepada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapakah yang mempunyai batu permata yang menyerahkannya kepada Yahiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan? Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat sukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari segala selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab
kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa kebesaran dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu-lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk pendirian bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu-lah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasannya, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu dan kepada Salomo anakku. Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kukatakan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat itu, pujilah kiranya Tuhan Allah-Mu. Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelian dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahan, dengan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anakku, anak Daud, sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengar perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel.
ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad dan pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan didiami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Amin. Tuhan memberkati kita semua.